Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1126. Tuan, harap berhati-hati dengan keselamatan Anda. Buaya itu mengangguk, memegang erat inkubator di tangannya. Begitu banyak teman yang mati hanya karena teratai salju ini. Buaya itu juga khawatir tentang Moji dan Miehun. Namun, jika dia ragu-ragu lebih lama lagi, tidak ada yang bisa pergi. Zhang Lin, kamu tidak memiliki kemampuan bertarung, jadi harap tandai jalan dan berhati-hatilah agar tetap aman. Jiqian tidak lupa mengingatkannya. Baiklah, jangan khawatir, Tuan. Kalian juga harus berhati-hati. Zhang Lin tahu kekuatannya sendiri. Jika perkelahian benar-benar terjadi, dia tidak hanya tidak akan bisa membantu, tetapi dia juga akan menjadi beban bagi rekan satu timnya. Meskipun dia tidak mau, dia tetap pergi bersama buaya itu. Selena, ayo kita pergi ke puncak gunung itu. Penembak jitu menempati ketinggian komando dan membidik di bawah. Jiqian menunjuk ke puncak gunung yang tidak jauh dari sana. Hanya ada Selena dan 4 atau 5 pengawal bulan di sekitarnya. Tidak banyak orang, tetapi mereka semua elit. Seorang pengawal bulan senior mengambil senapan runduk dan berlari cepat ke gunung. Di puncak gunung, Anda dapat melihat pemandangan panorama dari segala sesuatu dalam jarak beberapa kilometer. Jika Anda ingin menyelamatkan orang, Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri, dan penglihatan sangat penting. Dengan penglihatan, mereka akan mengetahui pergerakan musuh. Baik, Tuan. Semua orang naik ke atas gunung. Jiqian mengeluarkan teleskop. Tidak ada pergerakan di sekitar, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Gunung tempat semua orang disergap sebelumnya kini kosong. Tuan, tidak ada seorang pun di sana. Mungkinkah? Jangan asal menebak. Miehun dan Moji sama-sama petarung papan atas. Mereka tidak akan mudah dibunuh. Jiqian langsung membalas. Dia tidak hanya menghibur dirinya sendiri, tetapi juga berusaha meningkatkan moral. Ada banyak jejak kaki di jalan. Sepertinya pihak lain sudah turun gunung, jadi mereka berdua seharusnya juga turun gunung. Mari kita ikuti jalan ini dan perlahan-lahan bergerak ke sana. Jiqian memerintahkan semua orang untuk bergerak menuju kaki gunung. Semua orang mengenakan pakaian putih, yang merupakan penutup terbaik di antara es dan salju. Yanjing. Tuan Zeng, mengapa Anda duduk di sini? Setelah Ji Tao kembali dari berlatih Tai Chi, dia mendapati Zeng Ji masih duduk di ruang konferensi dengan ekspresi serius di wajahnya. Senior Ji, aku benar-benar malu. Sepertinya aku telah membuat Nona Ji marah. Zeng Ji berdiri dan membungkuk, tampak malu. Kalau begitu aku mengerti. Putriku memang pemarah. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu atas namanya. Ji Tao mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit. Adalah kesalahan bagiku untuk memintamu mencarinya. Senior, tidak perlu minta maaf. Saya minta maaf karena bersikap kasar dan menyinggung Nona Ji. Zeng Ji tentu saja tidak bisa membiarkan Ji Tao, seniornya, meminta maaf padanya. Dia masih membutuhkan bantuan Ji Tao dalam banyak hal. Bahkan jika dia marah pada Ji Yu, dia tidak bisa menyinggung Ji Tao. Namun yang membuat Zeng Ji penasaran adalah temperamen Ji Yu benar-benar tidak terduga. Bahkan Zeng Ji, yang selalu merasa pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang lain, tidak dapat melihat isi pikirannya. Gadis itu tampak sedikit nerotik, atau mungkin dia mengalami cedera otak saat masih kecil, dan suasana hatinya mudah berubah. Tentu saja, Zeng Ji tidak akan cukup bodoh untuk bertanya langsung. Sekarang, jika Ji Tao bersedia mencarikan Ji Yu untuknya, itu akan baik. Sayang sekali Qianer tidak ada di rumah, kalau tidak dia pasti bisa menjawab pertanyaanmu. Ji Tao berkata dengan ringan, lalu tiba-tiba tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Katakan padaku, apakah dia menyulitkanmu? Senior Ji, aku tidak akan mengatakan aku menyusahkan, hanya saja temperamen Nona Ji. Sepertinya, sedikit. Zeng Ji sedikit terdiam. Dia benar-benar ingin mengatakan kata-kata, tidak masuk akal, tetapi dia tidak bisa membicarakan kekurangan putrinya di depan ayahnya. Yuer sudah kumanja sejak dia masih kecil. Dia pemarah dan tidak ada seorang pun di kalangan playboy di Yanjing yang berani mengganggunya. Itulah sebabnya dia menjadi semakin tidak disiplin. Ini salahku. Ji Tao mendesah pelan. Senior Ji, Nona Ji itu jujur dan terbuka, itu jarang terjadi. Zeng Ji masih tidak mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak bisa mengeluh ketika dia harus meminta bantuan dari orang lain. Haha, jadi bagaimana perasaanmu tentang dia? Ah. Zeng Ji sedikit bingung saat mendengarnya.
Mengapa Ji Tao menanyakan hal ini? Dan mengapa dia mengatakan hal ini? Rasanya seperti kencan buta. Haha, Tuan Zeng, sebenarnya ada satu hal yang selama ini aku sembunyikan darimu. Ji Tao tiba-tiba tertawa dan berkata, 2 hari yang lalu, aku secara pribadi pergi ke keluarga Zeng dan mengunjungi ayahmu. Apa? Senior, Anda sudah bertemu dengan ayah saya. Zeng Ji berdiri dengan kaget, dan suaranya meninggi. Tidak hanya Tuan Zeng yang tidak tahu tentang ini, saya pikir orang-orang yang disebut sampah dalam keluarga itu juga tidak tahu. Lagi pula, tidak ada yang akan memperhatikan seorang lelaki tua yang bepergian ke Laut Cina Timur. Aku tidak menyangka Senior Ji sudah bertemu ayahku. Lalu kenapa? Ayahku dan aku tidak banyak bicara tentang pertikaian internal dalam keluarga. Kami punya topik lain untuk dibicarakan. Ji Tao berkata dengan misterius, aku tidak tahu apakah Tuan Zeng menyukai putriku. Apa? Hati Zeng Ji bergetar. Mungkinkah Ji Tao dan ayahnya ingin menjodohkannya dengan Ji Yu? Tuan muda Zeng, tidak perlu terkejut seperti itu. Saya orangnya terus terang, jujur, dan eksentrik, sementara Anda orangnya tenang dan rendah hati. Kalian berdua sudah cukup dewasa untuk menikah, jadi mengapa tidak bersama? Ji Tao langsung mencuci otak Zeng Ji dan membujuknya, yang membuat Zeng Ji tidak dapat membalas. Dari nada bicaranya, Zeng Ji juga mendengar bahwa ayahnya menyetujui masalah ini, dan bahkan dapat mengatakan bahwa dia mendukungnya. Memang, pernikahan keluarga telah menjadi cara untuk menjaga situasi keluarga secara keseluruhan dan hubungan eksternal sejak zaman dahulu. Meskipun pernikahan semacam ini yang berpusat pada tujuan dan kepentingan akan membawa banyak masalah, satu hal yang tidak dapat disangkal. Jika pernikahan benar-benar terjadi, itu akan menguntungkan bagi Zeng Li dan Zeng Ji sendiri. Setelah pernikahan dilakukan, keluarga Ji akan membantu dengan segenap kekuatannya. Kemudian, dengan bantuan eksternal ini, Zeng Ji dapat dengan cepat membersihkan pertentangan dalam keluarga. Selain itu, dia akan memiliki sekutu seperti itu di Yanjing, yang akan membuat kekuatan yang mengincar keluarga Zeng takut. Zeng Li tidak punya alasan untuk menolak. Sebaliknya, dia punya 100 alasan untuk mendukung masalah ini. Ngomong-ngomong, Ji Yu benar-benar cantik, dan dia 70% mirip dengan Ji Qian, keduanya cantik, tetapi kepribadiannya memang sedikit keras kepala. Namun, Zeng Ji tampaknya mengerti mengapa Ji Yu begitu malu ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Mungkin, dia juga tidak menyukai perjodohan, dan karena ayahnya Ji Tao, dia hanya bisa mencoba membuat Zeng Ji marah dan mengusirnya. Selama Zeng Ji tidak mau, pernikahan itu tidak akan diadakan. Tentu saja aku menghargai kebaikan Senior Ji, tapi pernikahan ini bukan hal yang main-main, aku perlu memikirkannya lebih dalam. Zeng Ji tidak bisa langsung setuju atau menolak, jadi dia harus menolaknya terlebih dahulu. Tentu saja, ada banyak tempat menarik di Yanjing. Tuan Zeng bisa tinggal beberapa hari lagi. Bab 1127. Zeng Ji tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi pernikahan yang diatur ketika dia datang ke Yanjing untuk menangani berbagai hal. Pernikahan yang diatur adalah semacam kesedihan karena dilahirkan dalam keluarga besar. Untuk memikul tanggung jawab yang lebih berat, Anda harus melepaskan sesuatu. Bukankah Chen Yuxin adalah contoh seperti itu? Bahkan Zeng Ji, sebagai satu-satunya tuan muda dari keluarga Zeng, hampir tidak dapat menyingkirkan ini. Namun, tidak seperti Chen Yuxin, pada saat itu, Chen Yuxin belum mengambil alih kekuasaan, jadi dia tidak memiliki suara dalam pernikahannya sendiri. Untungnya, sampai dia mengambil alih kekuasaan dan menjadi kepala keluarga, tidak ada seorang pun di keluarga yang mengatur pernikahan untuknya, jika tidak, dia tidak akan dapat menikahi Ye Sikai. Tidak ada generasi muda lain dalam keluarga Zeng, jadi Zeng Ji tidak terancam oleh pesaing, tetapi keluarganya sekarang menghadapi beberapa masalah internal dan eksternal, dan pernikahan dapat membantunya menstabilkan situasi. Sebaliknya, jika dia menolak pernikahan ini, itu tidak hanya akan menyinggung keluarga Ji, tetapi situasinya akan semakin buruk. Namun, apapun yang terjadi, pernikahan adalah peristiwa seumur hidup dan tidak dapat dianggap enteng atau impulsif. Zeng Ji harus memikirkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, meskipun Zeng Ji tidak mau menerima pernikahan ini, dia tidak bisa menolaknya. Sebaliknya, dia harus membiarkan Ji Yu mengatakannya sendiri. Dengan begitu, keluarga Ji akan disalahkan. Tuan Zeng, jangan khawatir tentang masalah keluarga. Tidak peduli apakah pernikahanmu dengan putriku akan membuahkan hasil atau tidak,
aku pasti akan membantumu dengan segenap kekuatanku terkait pembunuhan Nona Zhengruo. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan Qianer, dan sebagai seorang ayah, aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnahku. Ji Tao berkata dengan tegas. Setelah mendengar ini, Zheng Ji merasa lega. Dengan kata-kata ini, setidaknya kali ini, faksi-faksi oposisi dalam keluarga tidak akan dapat berhasil dalam konspirasi mereka. Selain itu, dengan bantuan keluarga Ji, dia dapat mengetahui siapa yang membunuh saudara perempuannya. Ji Tao memerintahkan pelayan untuk membersihkan kamar tamu untuk keluarga Zheng, dan mengumumkan kepada seluruh keluarga Ji bahwa Zheng Ji adalah tamu terhormat yang diundangnya dan tidak boleh bersikap kasar. Oleh karena itu, ia mengumumkan hal ini kepada seluruh keluarga Ji, tetapi Zheng Ji tahu bahwa hal ini dikatakan kepada Ji Yu. Zheng Ji merasa sedikit bosan, jadi dia berjalan-jalan di taman keluarga Ji. Rumah besar keluarga Ji sangat besar. Meskipun tidak berada di distrik Hilang, itu adalah harta yang tak ternilai di Yanjing, di mana setiap jengkal tanahnya berharga. Dikatakan bahwa rumah besar itu memiliki sejarah 100 tahun. Meskipun bagian dalamnya telah direnovasi berkali-kali, strukturnya tidak pernah berubah. Justru karena itulah rumah besar itu juga memiliki suasana tradisional. Ditambah dengan skalanya yang besar, tempat ini bisa disebut sebagai taman utara yang khas. Zheng Ji tumbuh di Laut Cina Timur, tetapi dia tidak pernah menghargai taman utara dengan saksama. Hei, kenapa kau di sini? Seorang pria datang ke taman dan mendengar suara mengejek datang dari sudut. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Ji Yu. Nona Ji. Zheng Ji menyapanya dan berjalan ke arahnya. Ji Yu telah dimanja sejak dia masih kecil dan memiliki masa pemberontakan yang lebih lama. Kebanyakan anak muda yang berada di bawah tekanan kota tidak tahan didesak untuk menikah, apalagi wanita keras kepala seperti Ji Yu. Dia dihancurkan oleh ayahnya dan dijodohkan. Tentu saja dia tidak menginginkan itu, jadi sikapnya terhadap Zheng Ji tentu saja tidak baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Ji Yu berkata dengan tidak sabar, meletakkan kaleng penyiram air ke samping, duduk di kursi goyang, dan menatapnya dengan dingin. Datanglah dan lihat bunga-bunganya. Zheng Ji tersenyum canggung. Setelah melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa banyak bunga di sini adalah spesies langka, dan ada bunga dari semua musim. Huff, bagaimana kalau aku bilang kamu tidak diterima? Ji Yu sama sekali tidak sopan dan langsung menyuruhnya pergi. Aku mendengar semuanya dari ayahmu. Jika aku mengatakan bahwa aku baru saja mengetahui tentang pernikahan itu, apakah kamu akan percaya? Zheng Ji tersenyum pahit, tetapi Ji Yu masih memiliki wajah masam. Kalian para lelaki selalu mengatakan satu hal dan bermaksud lain. Ji Yu tiba-tiba berdiri dan mulai mengumpat, bagaimana mungkin kau tidak tahu bahwa kau bisa mendapatkan wanita cantik sepertiku tanpa alasan dan mendapatkan bantuan dari keluarga Ji? Mungkin kaulah yang mengusulkan pernikahan ini, dan kau bahkan berani berpura-pura tidak bersalah di hadapanku. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Zheng Ji juga terlibat tanpa sengaja. Masalah pernikahan itu mungkin telah diungkit oleh Zheng Li atau Ji Tao, tetapi itu tidak penting. Intinya adalah kedua ayah telah setuju, dan pernikahan itu hampir selesai. Bisa dibayangkan bahwa bahkan jika Ji Yu tidak setuju, Ji Tao akan punya cara untuk membuatnya tunduk. Aku tidak percaya omong kosongmu. Kalian ini, pikiran kalian penuh dengan uang, tidakkah kalian ingin memiliki hubungan cinta? Apakah kalian bisa tahan dengan perjodohan? Ji Yu mengutuk dan mengkritik perjodohan feodal sampai ke akar-akarnya, dan juga mengkritik sisi gelap keluarga besar. Sebenarnya, aku juga tidak suka kehidupan seperti ini. Kadang-kadang, aku juga ingin menjadi seperti orang biasa, bekerja seperti biasa dan tidak perlu memikirkan banyak hal. Zheng Ji sangat tersentuh karena kata-kata tulus Ji Yu. Tidak ada orang yang terlahir licik. Mereka dipaksa oleh kenyataan. Jadi kamu tidak ingin menikah. Itu bagus. Ji Yu tiba-tiba berkata dengan gembira. Nona Ji, saya ingin jujur dengan Anda. Saya baru saja mengetahui masalah ini, tetapi jika saya setuju, saya dapat menyelesaikan krisis keluarga ini. Kalau begitu kau masih berpikir untuk memanfaatkanku. Pria sepertimu akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Ji Yu sangat marah sehingga dia terus memarahinya. Pada akhirnya, dia tidak berdaya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu berkas informasi yang kau butuhkan, dan aku juga dapat membantumu menyelidiki informasi itu tanpa syarat, tetapi jangan menikah, oke? Tampaknya Ji Yu yang tak kenal takut itu benar-benar nekat mengucapkan kata-kata seperti itu.
Jika kau benar-benar berpikir begitu, maka aku akan menjelaskannya kepada ayahmu dan ayahku dan membatalkan pernikahan itu. Eropa, bagaimana kabarmu? Kamu pasti lelah setelah bermain-main beberapa hari ini. Ye membawa Chen Yuxin kembali ke hotel. Mereka telah bepergian hampir ke seluruh Eropa akhir-akhir ini. Chen Yuxin berbaring di tempat tidur, meregangkan otot-ototnya. Ye duduk di sampingnya, memijat kakinya yang putih dan ramping dengan lembut. Bahkan sebagai seorang kultivator, dia akan lelah setelah berusaha keras. Ya, meskipun aku sangat lelah, tapi sangat nyaman. Chen Yuxin tersenyum tipis. Xiao Kai, hari-hari ini adalah hari-hari yang paling membahagiakan bagiku. Aku akan mandi dulu. Ye berkata dengan enteng, mengambil ponselnya dan pergi ke kamar mandi, tetapi dia mulai khawatir dengan situasi di Tiongkok. Dia tidak tahu seperti apa situasi Jiqian dan yang lainnya. Menurut laporan dari penjaga rahasia, Jiqian dan kelompoknya telah memasuki Baisan selama lebih dari 6 hari, dan tidak ada berita tentang mereka, dan hidup atau mati mereka tidak diketahui. Bab 1128. Setelah menemukan nomor Jiqian, Ye menghubungi nomor itu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mati. Suara dingin terdengar dari ujung telepon. Ye meletakkan telepon. Mereka belum keluar. Ini bukan kabar baik. Tidak ada kabar setelah berhari-hari. Mimpi buruk seharusnya membawa para penjaga rahasia ke pegunungan untuk mencari mereka. Namun, jika mimpi buruk telah bersatu kembali dengannya, seharusnya ada kabar. Namun, tidak ada kabar dari istana dunia bawah. Ye sangat khawatir. Apakah mereka dalam bahaya? Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, suara Chen Yuxin datang dari luar kamar mandi. Akan segera sampai, kata Ye cepat dan bergegas keluar. Apakah kamu baru saja menelepon ke dalam? Chen Yuxin sedang duduk di kursi, nadanya terdengar sangat santai. Ye menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Kai, bagaimana kalau kita tinggal sedikit lebih lama? Chen Yuxin berdiri, datang ke belakang Ye dan memeluk pinggangnya erat-erat. Xiao Xin, aku juga ingin bermain lebih lama, tetapi masih banyak hal yang harus diselesaikan di Yanjing. Kita semua sudah dewasa, kita tidak bisa hanya memikirkan bermain. Ye tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Chen Yuxin sedikit tidak senang. Dia mendengus pelan dan berbalik. Cek, aku punya banyak teman, dan urusan keluarga semuanya tertunda. Xiao Kai, tidak bisakah kau kesampingkan semua itu dan luangkan lebih banyak waktu bersamaku? Ini bulan madu kita. Chen Yuxin sedikit tidak senang dan marah diranjang. Ye tidak punya pilihan selain menghiburnya. Chen Yuxin sering tidak senang dengan hal-hal ini. Terkadang, ketika dia berbicara dengan wanita di sekitarnya, apapun yang mereka katakan, dia akan cemburu. Secara umum, dia sangat sensitif. Faktanya, dia seperti ini ketika dia masih di sekolah menengah. Aku ingat saat itu, begitu para gadis di kelas menulis surat cinta kepadanya, Chen Yuxin akan merajuk selama beberapa hari, dengan mulut cemberut tinggi, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Ye Setiap kali, itu berakhir dengan permintaan maaf Ye Dia tidak berpikir ada yang salah saat itu. Gadis kecil selalu perlu dibujuk. Namun, keduanya sudah saling kenal sejak sekolah dasar. Chen Yuxin tahu bahwa orang yang ada di hati Ye adalah dirinya, jadi kecemburuan dan kesedihannya hanyalah pura-pura. Xiao Xin, jika kamu ingin ikut di masa depan, aku pasti akan menemanimu, oke? Ye menghiburnya dengan lembut. Aku tidak mau. Aku hanya ingin tinggal sedikit lebih lama. Jika kamu tidak ingin menemaniku, kamu bisa pulang sendiri. Chen Yuxin tiba-tiba berbalik, dengan nada yang tidak bisa ditolak. Ye sedikit penasaran. Chen Yuxin bukan anak kecil lagi. Jika itu normal, dia tidak akan bersikap tidak masuk akal. Tapi mengapa dia melakukannya kali ini? Mungkin dia benar-benar menghargai perjalanan bulan madu ini. Mata Ye sedikit berkedip. Melihat ini, Chen Yuxin berpikir bahwa Ye benar-benar akan pergi, jadi dia bergegas dan memeluknya erat-erat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Yuxin memeluk Ye dengan erat, takut kalau Ye akan meninggalkannya jika dia melepaskannya. Xiao Xin, aku tidak bisa bernapas. Ye menepuk punggungnya dengan lembut, dan Chen Yuxin segera melepaskannya. Batuk-batuk. Ye batuk beberapa kali dan sepertinya dia dicekik. Xiao Kai, maafkan aku, kamu baik-baik saja.
Chen Yuxin berkata dengan cepat, tetapi didorong dengan lembut oleh Ye Shikai. Aku baik-baik saja. Ye Shikai merapikan pakaiannya. Wajah Chen Yuxin tiba-tiba memerah, seperti anak kecil yang telah melakukan sesuatu yang buruk. Baiklah, aku keluar dulu. Ye Shikai tampak kesal dan mengabaikan Chen Yuxin serta langsung berjalan keluar. Timur laut, Baisan. Miehun, minumlah air. Gadis iblis itu menggunakan kekuatan batinnya untuk mencairkan es dan salju, memanaskan air es menjadi air hangat, menuangkannya ke dalam botol air yang dibawanya, dan menyodorkannya ke mulut Miehun. Minumlah air sebelum memakan biskuit yang dipadatkan, kalau tidak, biskuitnya akan terlalu kering. Moji sangat khawatir dengan Miehun. Ia khawatir Miehun tidak akan bisa menelan biskuit itu dan racunnya masih akan menyebar di tubuhnya. Jika racunnya tidak dikeluarkan, Miehun akan mati keracunan paling lama dalam waktu 1,5 hari. Sebaiknya kau cepat pergi, kalau tidak, kau pun tidak akan bisa melarikan diri. Miehun terus membujuk. Bukankah sudah kukatakan? Jika kau ingin aku meninggalkanmu, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Lagi pula, jika Nightmare dan yang lainnya tahu bahwa aku meninggalkanmu di saat kritis dan menyebabkanmu mati di tempat yang hancur ini, bagaimana mereka akan melihatku? Bukankah aku akan hancur? Jawaban Putri Iblis membuat Miehun terdiam. Apa kau bodoh? Bahkan jika aku tidak mati kelaparan, aku akan diracuni sampai mati. Kau harus pergi juga. Sebaiknya kau meninggalkan Baisan sekarang juga. Jika memang begitu, aku juga akan membawa tubuhmu pergi dari sini, kalau tidak. Jika aku bertemu mereka, bagaimana aku bisa menjelaskannya dengan jelas? Moji berkata dengan tegas, dan Miehun tersenyum pahit. Sebenarnya, dia hanya tidak ingin meninggalkan dirinya sendiri dan pergi lebih dulu. Aku sudah mencoba beberapa hari ini, tetapi baik aku maupun kamu tidak dapat menghilangkan racun itu. Daripada menunggu mati di sini, aku lebih suka keluar dan bertarung. Melihat Moji telah mengambil keputusan, Miehun berhenti mencoba membujuknya. Namun, karena Moji ingin mati bersamanya, dia tidak boleh mati di sini. Setidaknya, dia harus mencobanya. Baiklah, kita istirahat dulu sebentar, baru keluar. Moji mengangguk, apa kamu masih bisa berdiri? Tentu saja, bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa berjalan? Miehun memaksakan diri untuk berdiri, mengambil pedang Changbai, dan melangkah maju sambil bersandar di dinding batu. Baiklah, berhentilah mencoba. Melihat Miehun seperti ini, Moji merasa tidak berdaya dan tertekan. Dia meletakkan tangannya di bahu Miehun, dan mereka berdua mengemasi barang bawaan mereka dan meninggalkan gua. Putri ajaib, kau berjalan terlalu lambat bersamaku. Turunkan aku dan pergilah dulu. Huff, kau ingin menyingkirkanku lagi, kan? Lebih baik kau menyerah saja. Aku bilang, bahkan jika aku mati, aku akan bersamamu. Moji berkata dengan tegas, lalu dia menghiburnya, jangan khawatir, hari ini adalah hari ke-6. Kalau tidak salah, mimpi buruk seharusnya membawa orang ke gunung. Dan Nona Dewa Bulan, dia tidak akan menyerah pada kita. Ayo kita pergi ke jalan keluar gunung sekarang, mungkin kita bisa bertemu ibunya. Keduanya berjalan sejauh lebih dari 10 kilometer. Meskipun mereka tidak melihat pemandangan di luar Baisan, salju di tanah dan di pepohonan telah berkurang banyak. Keduanya kembali percaya diri. Miehun juga menggertakkan giginya dan melangkah maju. Racun telah menggerogoti tubuhnya. Anggota tubuhnya terasa sakit dan lemah, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan internalnya. Baiklah, kita istirahat sebentar. Moji menemukan puncak bukit, mengamati keadaan sekitar, dan setelah memastikan keadaan aman, dia membantu Miehun ke pohon dan membiarkannya bersandar di pohon untuk beristirahat. Saya perkirakan jika kita berjalan 10 km lagi, kita akan bisa keluar. Moji mengambil teleskop, melihat ke kejauhan, dan berkata, Bab 1129. Baiklah, kalau begitu aku akan bertahan sedikit lebih lama. Ketika Miehun mendengar ini, keinginan untuk bertahan hidup di dalam hatinya kembali menyala. Bahkan jika dia akan mati, dia lebih baik mati di luar. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati semudah itu. Moji segera menggendong Miehun di punggungnya. Fajar harapan sudah di depan mata, dan mereka tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Berhenti, siapa kalian? Tiba-tiba terdengar teriakan di depan. Moji tiba-tiba mendongak dan melihat 4 atau 5 sosok di depannya. Dia terkejut. Mungkinkah jejak mereka ditemukan? Karena Moji tiba-tiba berdiri, Miehun langsung jatuh ke tanah, dan dia tersentak kesakitan. Putri ajaib,
Penghancur jiwa, itu kamu. Lalu, kali ini, yang mereka tunggu bukanlah musuh yang disergap, melainkan Jiqian, Selena, dan lainnya yang datang mendukung mereka. Tuanku, Selena, akhirnya aku menemukanmu. Hati Moji tiba-tiba terangkat dari dasar lembah ke udara. Tampaknya Tuhan masih di pihak mereka. Jika orang yang mereka temui sekarang adalah penyerang, mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Untungnya, orang yang mereka temui adalah Jiqian. Jiqian memimpin anak buahnya maju, tetapi dia takut dengan penampilan Miehun. Karena racun itu, separuh wajahnya menjadi hitam, seolah-olah dicat dengan cat hitam, yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi pada Miehun? Jiqian bertanya cepat, sambil menyentuh denyut nadinya. Karena keracunan, denyut nadi Miehun sangat lemah dan detak jantungnya sangat lambat. Miehun diracuni oleh racun 1000 laba-laba. Tenaga dalam tidak efektif untuk mengeluarkan racun itu. Moji sangat cemas. Ia menaruh semua harapannya pada Jiqian. Mereka hanya mendengar tentang racun 1000 laba-laba dari Ziyun, dan bahkan Ziyun tidak memiliki racun ini. Ini menunjukkan bahwa racun ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat langka. Moji tidak meminta Jiqian untuk mengeluarkan racun itu sepenuhnya, tetapi hanya berharap ia dapat menunda timbulnya racun itu, setidaknya sampai semua orang kembali ke Yanjing. Coba aku lihat. Jiqian melangkah maju untuk memeriksa tubuh Miehun. Racun itu sudah mulai menyerang kelima organ dalamnya melalui darahnya. Jika terlambat, racun itu akan benar-benar menyerang jantungnya, dan bahkan dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jiqian menggunakan tenaga dalamnya untuk mencoba menggunakan tenaga dari tongkat permata itu untuk mengeluarkan racun dari tubuh Miehun. Tenaga dalam tubuh Jiqian lebih bersifat yin, dan tenaga dari artefak kuil bulan sangat feminin, yang kebetulan menangkal racun kuat dari racun 1000 laba-laba. Tenaga khusus dari permata itu bahkan lebih merupakan benda suci untuk mengeluarkan racun. Jiqian membuat luka kecil di lengan Miehun, dan darah hitam mengalir keluar dari luka itu. Selena mengeluarkan sebotol air dari tasnya dan membersihkan darah hitam itu. 10 menit kemudian, saya telah menstabilkan kondisi fisiknya untuk sementara, tetapi saya tidak dapat menghilangkan racunnya. Kita masih perlu mengirimnya kembali ke Yanjing sesegera mungkin. Jiqian perlahan menarik energi internalnya dan merasakan gelombang panas bergulung di dantiannya. Dia tidak menyangka bahwa racun 1000 laba-laba begitu kuat sehingga benar-benar menghabiskan begitu banyak energi internal. Baiklah, ayo kita keluar secepatnya. Moji mengangguk. Sekarang semua orang sudah berkumpul lagi, dan pintu keluar sudah ada di depan mereka. Jika mereka pergi dengan cepat, mereka bisa meninggalkan Baisan di malam hari. Sayang sekali bagi Dark Guard dan Moon Guard yang pergi ke gunung bersama mereka. Mereka tidak muncul setelah sekian lama sejak suar dinyalakan. Aku khawatir mereka dalam bahaya besar. Beberapa pengawal melangkah maju dan membantu Miehun berdiri. Jiqian dan Selena berjalan di depan untuk memimpin jalan bagi semua orang, sementara Moji mengikuti di belakang tim dan sesekali menjaga Miehun. Tidak pantas bagimu untuk pergi begitu saja. Semua orang berjalan ke sebuah lembah, dan tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar dari atas lembah. Semua orang tiba-tiba berbalik, dan di kedua sisi lembah, kepala-kepala muncul entah dari mana, mengarahkan senjata ke arah mereka. Seorang wanita berpakaian hitam perlahan jatuh dari langit, diikuti oleh beberapa pelayan. Semua orang merasakan adanya krisis. Lembah itu selalu menjadi tempat yang cocok untuk penyergapan, dan sekarang tidak banyak orang di sekitar Jiqian, dan puluhan senapan diarahkan ke mereka. Jika perkelahian terjadi, bahkan jika dia bisa melarikan diri, yang lain akan mati di lembah. Moji, bawa anak buahmu untuk mengawal Miehun mundur. Jiqian berkata dengan suara dingin, takut pihak lain akan mendengarnya. Tidak ada gua di dekatnya, dan serangan yang kuat bahkan lebih mustahil. Tampaknya jalan di belakang belum dikepung oleh para penyerang. Jika mereka mundur dengan cepat, mungkin masih ada secercah harapan. Baik, Tuan. Moji mengangguk, tetapi matanya selalu tertuju pada Miehun. Dia tidak menyangka bahwa mereka baru saja lolos dari pelukan Dewa Kematian, tetapi jatuh ke dalam sarang harimau dan kolam naga lagi. Tunggu aba-abaku, baru kau lari. Jiqian melangkah maju beberapa langkah dan menatap wanita berpakaian hitam itu. Karena topengnya, Jiqian tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas, jadi wajar saja dia tidak tahu seperti apa rupa wanita itu. Siapa kamu dan mengapa kamu mengancamku dengan kematian?
Jikian tidak pernah berpikir untuk memohon belas kasihan, dia juga tidak berharap pihak lain akan membiarkannya pergi karena kasihan. Jangan pernah bertanya kepada orang yang kuat, mengapa, bagaimana mungkin Jikian tidak mengetahui kebenaran ini, tetapi dia berharap untuk menunda sedikit, setidaknya, dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menemukan kekurangannya. Nona Ji, aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu, tetapi kau berada di tempat yang tidak seharusnya, jadi kau tidak bisa kembali hidup-hidup. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, Nona Ji, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tetapi siapa yang akan melakukan ini? Tentu saja, aku bisa bicara soal kerja sama denganmu, asalkan kamu memberiku jalan keluar, bagaimana? Jikian punya ide dan memberi isyarat ke arah Selena di belakangnya. Saya adalah putri tertua dari keluarga Ji. Kerja sama saya dengan Anda sama saja dengan mendapatkan bantuan dari keluarga Ji. Anda tidak boleh menolak. Jikian berpura-pura lemah, satu untuk menunda waktu, dan yang lainnya untuk membingungkan pihak lain. Haha, aku tidak menyangka Nona Ji yang bermartabat akan seperti ini di saat kritis hidup dan mati. Wanita berpakaian hitam itu mencibir beberapa kali, dan wajah Mo Ji berangsur-angsur menjadi suram. Meskipun dia tahu itu adalah penyerahan palsu, dia masih marah ketika melihat pihak lain menghina Jikian seperti ini. Lebih baik hidup sengsara daripada mati dengan baik. Bagaimana menurutmu? Jikian melanjutkan. Nona Ji, sebenarnya aku sangat mengagumimu, tapi kau benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Sedikit rasa dingin terpancar di mata wanita berpakaian hitam itu. Semuanya, cepat mundur. Pada saat ini, Jikian tiba-tiba berteriak, dan semua orang yang sudah siap untuk pergi segera berlari kembali. Sialan, tembak aku. Teriak wanita berpakaian hitam itu setelah menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Teknik Dewa Bulan, Bintang Jatuh. Jikian mengayunkan tongkatnya dan beberapa cahaya perak melesat keluar, menuju langsung ke arah tebing. Bab 1130. Cahaya perak bersinar di atas tebing, dan ledakan dahsyat itu menyebabkan tebing mulai mengendur, dan ledakan dahsyat terdengar di atas kepala semua orang. Ledakan, ledakan. Tebing itu awalnya sangat curam, dan dihantam keras oleh bintang jatuh milik Jikian, menghancurkan struktur penahan beban aslinya. Beberapa batu besar telah terguling, dan bukan hanya itu, salju di atasnya juga jatuh. Bola salju kecil masih bisa tumbuh lebih besar dan lebih besar, jadi di bawah pemboman yang begitu kuat, salju jatuh langsung dan menghantam Jikian dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Peluru beterbangan di mana-mana, dan Jikian bersembunyi di balik tumpukan salju dan segera kehilangan jejaknya. Moji segera memimpin anak buahnya dan Miehun menjauh dari belakang, menembaki mereka untuk melindungi mereka saat mereka mundur. Salju yang terkumpul jatuh dan mengenai tanah. Salju putih yang mengambang di udara menjadi bom asap alami. Jikian mengeluarkan pistolnya, memanfaatkan ketidaksiapan si penembak, mengarahkannya ke arahnya, dan menarik pelatuknya berulang kali. Bunuh wanita itu untukku. Wanita berpakaian hitam itu menembaki posisi Jikian dan berteriak keras. Salju putih berkibar dan membuat semua orang kehilangan penglihatan. Itu sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, tetapi pada akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Saat wanita berpakaian hitam memberi perintah, puluhan orang dengan cepat mengepung mereka dari kedua sisi. Wajah Jikian serius. Meskipun pihak lain tidak dapat menemukannya sekarang, ini adalah lembah. Tidak ada kemungkinan untuk keluar dari kedua sisi. Dia hanya bisa mundur. Jikian mengangkat kepalanya dan melihat ke tebing. Tebing itu pernah dihantam oleh bintang jatuh sebelumnya, dan banyak batu jatuh dari tebing. Jika dia memukulnya lagi, tebing itu mungkin hancur total. Ada banyak batu besar di atasnya. Begitu mereka jatuh, mereka seharusnya dapat sepenuhnya memotong lembah. Selain itu, salju tebal akan memperlambat pengejaran pria bersenjata itu. Teknik Dewa Bulan, Bintang Jatuh. Jikian mengayunkan tongkatnya dan sekali lagi menggunakan keterampilan ilahi utamanya. Cahaya perak jatuh dan menghantam tebing dengan keras. Ledakan. Terdengar suara keras dan tebing sedikit bergetar. Semua orang mendongak dan melihat sebuah batu sepanjang beberapa puluh meter perlahan terlepas dari dinding. Semua orang langsung bereaksi dan berbalik dengan panik dan berlari kembali. Jangan mundur, serang dan bunuh mereka. Melihat ini, wanita berpakaian hitam itu mengumpat dan bahkan menembak mati beberapa pria bersenjata dengan pistol, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Faktanya, itu normal. Batu besar yang panjangnya lebih dari 10 meter itu lebih besar dari beberapa truk besar yang digabungkan. Jika jatuh seperti ini,
mereka akan berubah menjadi pasta daging. Mereka adalah organisasi tentara bayaran. Meskipun mereka menginginkan uang, mereka juga harus mengorbankan hidup mereka. Pada saat kritis hidup dan mati, hanya orang bodoh yang akan mati. Jiqian dan Selena bersembunyi di samping batu itu. Batu besar itu jatuh, membentuk ruang segitiga, dan keduanya aman dan sehat. Selena, mari kita manfaatkan kekacauan ini dan segera pergi dari sini. Jiqian terbatuk pelan beberapa kali, dan asap serta debu pun menghilang. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka berdua dengan cepat memanjat keluar dari tumpukan batu dan menyelinap keluar di sepanjang sisi jalan. Di luar lembah. Setelah semua orang berteriak di lembah, hari sudah mulai gelap. Jiqian dan Selena kehilangan kontak dengan yang lain, tetapi mereka tidak berani berhenti. Mereka berlari sejauh 7 atau 8 kilometer dan baru berhenti setelah yakin tidak ada yang mengejar mereka. Nona Dewi Bulan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita kehilangan kontak, dan sekarang sudah gelap, jadi kita tidak dapat menemukan siapapun. Selina terengah-engah, memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang, mustahil bagi kita untuk menemukan mereka, dan tempat ini tidak jauh dari pintu keluar Baisan. Ayo kita pergi malam ini. Jiqian melihat arlojinya. Saat itu pukul 8 malam. Jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa keluar pagi-pagi sekali. Tetapi bagaimana jika mereka khawatir terhadap Anda, Tuan, dan mencari kita? Selina tampak bingung. Jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan itu. Jiqian menggelengkan kepalanya. Miehun sekarang diracuni. Moji pasti akan memilih untuk membawanya pergi dari Baisan terlebih dahulu. Begitu ya. Ayo cepat pergi. Selena mengangguk. Jiqian mengemasi perlengkapannya, mengisi pelurunya, cepat-cepat memakan sepotong biskuit padat, minum air, dan mereka berdua bangkit dan bersiap untuk pergi. Suara mendesing. Tunggu sebentar, ada gerakan. Jiqian tiba-tiba meraih Selena dan segera berbaring. Tidak ada angin di sini, jadi bagaimana semak-semak bisa bergerak? Sambil mengeluarkan kacamata penglihatan malam pencitraan termal, keduanya terkejut mendapati bahwa ada 5 atau 6 orang di semak-semak tidak jauh dari sana. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Kata Selena pelan, takut didengar. Dia tidak tahu identitas pihak lain, dan akan buruk jika dia memberi tahu musuh. Jangan khawatir, lihat saja aku. Jiqian menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kukuk, kukuk, kukuk. Jiqian menirukan suara burung kukuk. Harus dikatakan bahwa suara tiruannya sangat mirip dengan suara burung sungguhan. Namun, apa yang coba dia lakukan? Kukuk, kukuk, kukuk. Beberapa detik kemudian, beberapa suara kukuk terdengar dari seberang sana, dan ekspresi Jiqian langsung menjadi rileks. Moji, ini kamu. Jiqian berkata dengan lembut, suaranya tidak cukup keras untuk didengar oleh orang yang berjarak 5 atau 6 meter. Nona Dewi Bulan, itu kamu, kan? Benar saja. Suara Moji datang dari seberang. Selena awalnya ingin menghentikan Jiqian, tetapi ketika mendengar suara Moji, dia merasa jauh lebih rileks. Tanpa diduga, mereka berdua berlari sejauh 7 atau 8 kilometer dan kebetulan bertemu. Ini hanya bisa dikatakan sebagai berkah dari Tuhan. Bagus sekali, kalian semua baik-baik saja. Moji dan Jiqian berpelukan, dan senyum muncul di wajah Miehun yang muram. Baiklah. Tidak ada waktu untuk bersikap sentimental. Ayo cepat cari jalan keluar lain dari gunung ini. Jiqian melihat arlojinya. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk pergi di bawah naungan malam, asalkan kita tidak bertemu dengan wanita berpakaian hitam itu. Jiqian benar-benar tidak tahu siapa yang ingin membunuhnya berkali-kali. Dia punya banyak musuh di Yanjing, tetapi masalah ini jelas ditujukan pada istana dunia bawah dan kuil bulan. Seorang kandidat muncul di benaknya, tetapi dia tidak yakin. Aku tidak tahu apakah Zhang Lin dan buaya itu sudah keluar. Jiqian bergumam. Seharusnya tidak ada, kalau tidak wanita berpakaian hitam itu pasti memegang teratai salju Gunung Putih di tangannya. Selena menghiburnya. Teratai salju Gunung Putih adalah tujuan perjalanan mereka dan itu sangat penting. Namun mengingat situasi mereka saat ini, bahkan jika teratai salju benar-benar hancur, mereka harus segera meninggalkan Baisan. Terlepas dari hal lain, ada korban di antara anggota tim mereka di sepanjang jalan. Hingga saat ini, termasuk Jiqian, Selena, Miehun dan Moji, hanya tersisa 9 orang. Dibandingkan dengan wanita berpakaian hitam, jumlah mereka benar-benar terlalu sedikit. Buaya-buaya itu meninggalkan bekas kain merah di jalan.
Jika kita kembali dan mencarinya, kita bisa menemukan jalan keluar dari gunung, kata Selena. Tidak, tunggu sebentar. Tiba-tiba, Jiqian menghentikan semua orang, wajahnya muram, nadanya serius, tidak ada makhluk hidup di dekat Gunung Baisan, dan garis-garis merah itu jelas buatan manusia. Jika penyerang menemukan garis-garis ini, mereka akan segera tahu bahwa kita meninggalkannya. Dengan cara ini, mereka bisa menunggu dan melihat. Bersambung.